Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria pertemuan ke-14, yaitu membahas mengenai pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Unsur-unsurnya yaitu adanya serangkaian kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara teratur. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, yaitu kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara. Adanya pemberian surat tanda bukti hak, adanya hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam azas, yaitu azas spesialitas. Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Azas open barhit, azas publisitas. Azas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam pasal 4, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah, dan tertib kelestarian lingkungan hidup. Dua cara pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah pendaftaran secara sporadik, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal.
Pelaksanaan pendaftarannya dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau pemegang hak yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis umumnya bersifat massal dan besar-besaran. Maka untuk pelaksanaannya, Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh panitia yang khusus dibentuk, sehingga tugas rutin kantor pertanahan tidak terganggu. Contohnya yaitu pendaftaran tanah sistematis yang biayanya disubsidi oleh pemerintah adalah proyek operasi nasional agraria yang kita kenal dengan istilah PRONA. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 189 tahun 1981 tentang proyek operasi nasional agraria dan pendaftaran tanah secara sistematik melalui adjudikasi. Pengertian pendaftaran tanah sistematis lengkap atau kita kenal dengan istilah PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset pemerintah atau pemerintah daerah, tanah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek land reform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Demikianlah secara garis besar uraian materi mata kuliah pertemuan ke-14. Selebihnya kalian bisa membacanya di dalam deskripsi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.